Tapi tiba-tiba guys, saat dia ngomong gitu, dari kamera itu terlihat jelas dia diserang oleh vampir dan dia digigit di leher dia. Mereka itu benar-benar minum darah dari orang-orang terdekat. Hello, it's me Gusti Gina di channel Gina Samsudin. Guys, seperti biasa aku bakal bercerita-cerita di segmen Ala Kisah, yang tentunya topik kita mengenai legenda, mitologi, dan hal-hal yang berbau misteri ataupun supranatural. Hari ini aku bakal menceritakan atau mengulik sedikit tentang vampir. Yap, pasti kalian udah sangat familiar dengan yang namanya vampir, karena memang vampir ini menjadi dongeng di seluruh dunia. Bahkan ternyata vampir bukanlah hanya sekedar dongeng guys, tapi nyata. Yap, vampir itu nyata guys, nyata. Tapi sebelum kita menyelam lebih jauh tentang dunia vampir, yang belum subscribe, please do subscribe di channel Gina Samsudin, nyalakan loncengnya dan juga berikan komentar. So, kita intro dulu. Aku sangat yakin di antara kalian pasti tahu banget tentang vampir, entah menonton filmnya, membaca novelnya, atau mendengar cerita-cerita mengenai vampir. Dan vampir ini emang ada di seluruh dunia guys. Tahukah kalian, vampir biasanya diasumsikan sebagai manusia yang meminum darah dan juga memiliki berbagai macam kelebihan, seperti mereka memiliki indera yang tajam, terus juga hidup abadi dan tidak menua, serta kemampuan supranatural lainnya. Tapi tahukah kalian kalau ternyata vampir itu nggak cuman ada di legenda, nggak cuman ada di film. Ternyata vampir itu nyata. They are real. Saking nyatanya tentang vampir ini, ada banyak sekali loh video-video beredar di YouTube yang mengatakan itu penampakan vampir. Bahkan ada juga YouTuber vampir. Yap, dia YouTuber dan dia vampir. Sampai-sampai melakukan Q&A di YouTube-nya. Tapi kita cek dulu nih, apakah video-video yang beredar di internet itu benar-benar penampakan dari vampir. Video pertama yang paling sering beredar adalah video mengenai seorang pria yang sedang berjalan di sebuah toko tapi nggak ada refleksi atau bayangan dia di cermin. Nah, ini dia videonya guys. Nah, mungkin kalian sudah pernah nih melihat video penampakan ini yang diklaim sebagai penampakan vampir, karena salah satu ciri vampir adalah tidak ada bayangan di cermin. Tapi faktanya guys, itu bukan video vampir, bukan video penampakan vampir, melainkan acara TV dari The Happenings yang dilakukan oleh pesulap asal Skotlandia bernama Barry Jones dan Stuart McLeod. Ternyata itu hoax. Video yang kedua ini adalah video hampir seperti bener-bener nyata itu, dan bahkan banyak orang yang percayai video itu bener-bener nyata. Jadi di video ini guys, ada seorang laki-laki yang sedang kayak mengintai kelompok orang yang dia percaya itu adalah vampir. Akhirnya dia ngelihat nih ada perseteruan, kayak ada perkelahian gitu. Nah, setelah perkelahian itu, mereka tuh kayak pergi gitu ngebawa korban. Si laki-laki perekam ini mengikuti mobil mereka. Sambil ngomong-ngomong di kamera, dia itu menceritakan tentang kronologi dan gimana situasinya di saat itu. Tapi tiba-tiba guys, saat dia ngomong gitu, dari kamera itu terlihat jelas dia diserang oleh vampir dan dia digigit di leher dia. Video itu serem banget sih, durasinya juga panjang, dan dikatakan video itu ditemukan oleh seseorang dan diupload ke YouTube. Jadi bukan si perekam ini yang upload. Dan lagi-lagi guys, setelah aku telusuri lagi gitu kan, walaupun ini banyak diklaim sebagai penampakan vampir dan real, ternyata itu adalah video dari TV show yang bernama The Curse. Wow, what? Kayaknya banyak banget ya video-video di luar itu yang memang itu adalah acara TV show gitu, tapi bentuknya adalah dokumenter atau kayak vlog gitu kan, dan orang-orang mempercayai itu real. Lantas, seperti yang aku bilang sebelumnya, bahwa vampir itu nyata. Tapi ini berbeda dengan legenda. Nah, di dunia ini ada banyak sekali orang, kayak puluhan ribu kalau yang sudah terdata ya oleh para ilmuwan, yang memang mengaku
vampir. Bahkan guys, untuk di Inggris aja itu ada sekitar 10.000 sampai 15.000 vampir yang hidup. Dan ya, mereka nyata. Hal ini disampaikan oleh Williams yang merupakan dosen di Glasgow University Wrexham, yang memang dia meneliti tentang vampir guys. Berdasarkan penelitian para ahli, vampir ini emang benar-benar ada, tapi mereka itu adalah orang-orang yang memiliki penyakit medis atau memiliki penyakit psikologis, sehingga mereka itu memiliki kebiasaan atau kebutuhan mengenai darah manusia. Dan ya, they are real. Ada banyak dari mereka yang bahkan merasa tubuhnya lemah, tidak berdaya, kayak mau mati gitu karena tidak meminum darah. Sehingga banyak nih orang-orang yang mengaku dirinya vampir, mereka itu benar-benar minum darah dari orang-orang terdekat yang mereka percaya gitu. Dan itu disebut sebagai donor darah untuk para vampir. What are you? I'm a vampire. Tapi vampir di dunia nyata itu beda loh sama yang di fiksi, yang punya kekuatan, apakah dia immortal dan lain-lain. Walaupun ada banyak sekali kasus-kasus kriminal yang ditemukan diklaim itu dilakukan oleh vampir, seperti ada yang mengaku sudah hidup 500 tahun. Tapi ya itu terbukti tidak benar. Mereka memang adalah manusia peminum darah. Cuman tidak seperti vampir dalam legenda atau film-film yang kita kenal, seperti film Twilight, Van Helsing, Underworld, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali film maupun series mengenai vampir. Dan ya, aku salah satu penonton dan penggemar vampir. Terlebih lagi, vampir-vampir versi Amerika ini kan kayak diromantisasi gitu kan. Sehingga ini menjadi daya tarik untuk orang menonton vampir. Ya, mereka hidup abadi dengan manusia dalam bentuk cerita-cerita vampir. Lantas, sekarang yang jadi pertanyaan, kalau memang vampir ini ada dan memang sudah terbukti ada banyak orang yang mengaku dirinya vampir butuh minum darah, dari manakah vampirisme ini berasal? Nah, kita ulik sama-sama. Vampir ini udah ada sejak ribuan tahun yang lalu guys, dan merupakan salah satu makhluk mitologi dunia tertua dan paling lazim. Nah, karena vampir ini biasanya digambarkan sebagai orang yang bisa membentuk klan, bisa dibilang ini pasti ada awal mulanya kan. Siapa sih orang pertama yang menjadi vampir dan akhirnya menyebarkan vampirisme? Yang kalau di legenda sih mereka bisa berubah menjadi vampir dengan digigit. Sehingga ada sebuah cerita mengenai vampir di Mediterania. Menurut legenda, dulu vampir itu bukanlah orang yang terlahir sebagai vampir guys, tapi manusia biasa, ya manusia biasa gitu. Dia bernama Ambrogio. Dia itu petualang kelahiran Italia. Kenapa dia menjadi vampir? Karena dia mengalami kutukan dari dewa matahari Apollo dalam mitologi Yunani ya. Karena yang mengutuk dia ini adalah dewa matahari, dia dikutuk apabila dia terkena sinar matahari maka kulitnya akan terbakar. Itu kenapa di film-film biasanya vampir nggak bisa kena sinar matahari guys. Nggak hanya dapat kutukan dari Apollo tadi, ternyata Ambrogio ini malah menggadaikan atau menjual jiwanya kepada Hades. Siapa lagi kalau bukan the god of underworld. Hingga akhirnya dia juga mendapatkan kutukan lagi oleh saudaranya Apollo, yaitu Artemis. Si Artemis ini ternyata mengutuk Ambrogio akan terbakar apabila dia menyentuh perak. Tapi di samping itu akhirnya si Artemis ini merasa kasihan nih kepada Ambrogio, hingga dia memberikan hadiah berupa keabadian. Artemis juga ngasih Ambrogio ini berupa skill berburu, karena kan dia dewi berburu ya. Ya intinya si Ambrogio ini bisa hidup panjang umur, tetapi dia nggak bisa tersentuh oleh sinar matahari atau perak. Selanjutnya, kenapa vampir ini bisa menghisap darah? Ini nih karena Ambrogio awalnya dia berburu angsa dan menggunakan darah angsa sebagai tinta untuk menulis puisi cinta kepada Lady Selene. Walaupun ini terdengar creepy, bikin surat cinta dari darah angsa, tapi di zaman dulu, di zaman Yunani kuno itu tuh hal biasa gitu. Karena si Ambrogio ini punya kemampuan berburu, ya akhirnya kan dia kena hidup lama gitu kan, berkembang sendiri gitu. Sampai akhirnya dia pindah ke Italia dan membuat klan di sana. Yang diperkirakan pengikut-pengikut dari Ambrogio ini adalah orang-orang yang haus akan kekuasaan, haus akan kekayaan dan sebagainya. Sehingga dia rela menjual jiwanya kepada Hades, yaitu the god of underworld, dan menjadi vampir. Dan di Eropa sendiri itu masih banyak orang yang percaya kalau somewhere out there Ambrogio masih hidup guys, karena kan dia immortal. Jadi semacam kayak vampir pertama, tetuanya gitu loh.
itu cerita mengenai vampir pertama di dunia. Tapi jauh sebelum itu ternyata ada juga legenda yang mencatat mengenai kepercayaan vampir ini ada di seluruh dunia. Hanya saja image-nya itu berbeda gitu dibanding dengan vampir yang kita kenal sekarang. Di zaman dulu itu ada banyak sekali setiap negara memiliki kepercayaan mengenai makhluk penghisap darah yang mereka semua memiliki karakteristik meminum darah untuk bertahan hidup. Jadi mereka adalah klan vampir walaupun bentuknya beda-beda. Contohnya seperti legenda Mesopotamia yang mengatakan ada makhluk Lamastro yang merupakan makhluk peminum darah dengan kepala singa dan berbadan keledai, guys. Di Yunani kuno ada juga versi mengenai burung yang meminum darah manusia. Di Filipina sendiri ada yang namanya manananggal. Sama halnya kayak di Indonesia, tepatnya di Kalimantan dikenal dengan kuyang. Mirip-mirip kayak di Malaysia itu pananggalan. Lalu ada juga nih di legenda Australia ada makhluk yang bernama Yaramayahu. Lalu di Caribbean ada juga nama Sokoyan. Mereka semua ini berdasarkan catatan mitologi adalah makhluk yang berbeda-beda bentuknya tapi sama karakteristiknya sebagai peminum darah. Oleh karena itu diklasifikasikan secara mitologi sebagai klan vampir. Sejarah udah, legenda udah, lalu apa sih yang bikin manusia yakin kalau vampir itu benar-benar ada, guys? Karena lagi-lagi sejarah terjadi, guys, di abad pertengahan, yang mana seperti yang kita tahu pada abad pertengahan itu terjadi wabah, dan dulunya pengetahuan medis itu nggak semaju sekarang. Jadi orang-orang itu mencari apa sih penyebab dari penyakit itu, dan berpikirlah mereka ke hal-hal yang berbau supranatural. Cerita-cerita supranatural mengenai makhluk yang bisa meminum darah di malam hari ini pun menjadi dongeng wajib yang diceritakan sebelum tidur. Yang mana ini kan pastinya terdoktrin ya tentang keberadaan vampir. Hingga suatu hari terjadi sebuah kasus di sebuah desa mereka dan mereka bertanya-tanya apakah yang menjadi penyebab dari kematian mendadak warga mereka. Kasus pertama yang dianggap sebagai vampir yang terdokumentasikan, guys. Terdokumentasikan ya, beda sama dengan yang tadi. Kalau tadi kan itu legenda, kalau ini bener-bener real manusia gitu. Adalah Jorgrando yang terjadi pada tahun 1656 di desa Istria. Jadi, selama 16 tahun setelah kematian dia, si Jorgrando ini dipercaya oleh warga desa setiap malam akan datang mengetok pintu, yang tujuan dia adalah menandai siapa yang akan meninggal dunia. Mereka hidup dengan teror Jorgrando selama 16 tahun. Kemudian masih di abad pertengahan di tahun 1725. Jadi guys, cerita di Serbia ini adalah seorang petani yang bernama Peter Blagojevic, atau yang biasa dikenal juga sebagai Peter Blagojevich. The first vampire in history was a man named Peter Blagojevich. Kasus dia ini bermula saat dia meninggal dunia disusul dengan kematian warga desa sebanyak 9 orang. Saking termasyurnya kasus ini guys, dicatat oleh Imperial Provisor from Bolt, sebuah lembaga administrasi Austria yang menyaksikan penusukan Blagojevich. Lalu ada juga cerita mengenai Sava Savanovic dari Serbia yang juga dipercaya sebagai vampir di tahun 1724. Dilanjutkan lagi dengan insiden vampir Mercy Brown yang dia ini terjadi pada tahun 1892 di Exeter, Rhode Island, guys. Padahal itu sudah berada di abad ke-19, guys. Ya begitulah, karena orang pada saat itu nggak tahu penjelasan dari fenomena-fenomena medis termasuk wabah dan juga kematian. Mereka tuh kaget gitu loh, karena banyak orang tiba-tiba meninggal, dan orang yang pertama kali meninggal mungkin sebenarnya dia adalah suspek orang yang kena wabah pertama kali, kemudian orang-orang yang tertular ikut meninggal. Mereka menyalahkan orang yang pertama tadi yang meninggal dunia. Sampai-sampai pada zaman itu tuh warga bener-bener ketakutan gitu, merasa kematian akibat wabah itu adalah teror dari vampir, hingga itu membuat mereka menggali kuburan-kuburan orang mati. Dan ketika mereka menggali kuburan, betapa kagetnya mereka yang mereka lihat mayat itu seperti hidup karena keluar darah dari mulut yang diasumsikan warga pada zaman dulu sehabis meminum darah manusia. Lalu kukunya juga memanjang, rambutnya memanjang, ditambah lagi perutnya seperti membuncit. Jadi kayak bener-bener habis makan orang gitu gak sih? Makanya orang-orang pada mikir, oh ternyata
orang mati ini tidak mati tapi hidup kembali. Saking takutnya warga guys, mengingat ada sejarah mengenai vampir itu dihukum, dikutuk, tidak bisa kena perak. Akhirnya mereka itu menghujam dada si mayat di jantungnya dengan perak. Ada juga sih kepercayaan dengan kayu gitu. Mulutnya juga bahkan dikasih batu gitu loh. Yang terparah lagi nggak sampai di sana, warga juga percaya kalau vampir itu hanya bisa dimusnahkan dengan dibakar. Yap, dibakar. Itu kenapa di abad pertengahan ini banyak sekali sejarah yang terjadi dari witch hunt, werewolf hunt, vampire hunt, segalanya diburu gitu. Karena mereka saat itu belum ada pengetahuan secara medis, secara logika, secara sains belum ada. Hingga akhirnya di abad ke-20 diketahui hal yang terjadi pada mayat-mayat itu sesuatu yang alamiah, sesuatu yang natural, yang normal. Saat kita meninggal dunia, maka tubuh kita itu kan akan mengalami dekomposisi ya. Dan secara normal, kulit itu akan mengalami dehidrasi. Dan inilah yang menyebabkan rambut dan kulit tumbuh guys, memanjang gitu. Lalu bakteri-bakteri yang ada di perut kita juga membuat gas sehingga mendorong darah keluar dari mulut kita. Ya betapa menakutkan dan gelapnya abad pertengahan pada zaman dulu. Ya lama-kelamaan sih mereda tentang isu vampir ini. Hingga terjadi lagi novel-novel fiksi tentang vampir booming di pasaran. Seperti novel The Vampire, Carmilla, dan novel yang paling fenomenal, paling terkenal adalah Dracula yang ditulis oleh Bram Stoker di tahun 1897, yang mana itu sudah menjelang ke abad 20 kan. Nah, jadi guys, Dracula itu bukan vampir pertama, bukan Eyang Vampir. Eyang Vampir tadi adalah si Ambrogio. Dracula ini adalah tokoh fiksi ya, tokoh fiksi yang ditulis oleh Bram Stoker sebagai vampir. Di mana dia mendapatkan inspirasi cerita-cerita itu? Ya dari legenda, dari kasus-kasus. Lalu ada tokoh asli yang bernama Vlad Dracula yang merupakan pahlawan tapi juga orang yang sangat sadis pada zaman perang Utsmani di zaman dulu ya. Ada juga kasus Elizabeth Bathory dan lain sebagainya. Jadi memang si penulis-penulis fiksi vampir ini terinspirasi dari legenda sejarah. Mereka gabungkan dan dicampur dengan bumbu imajinasi. Jadilah cerita fiktif yang sangat menarik. So, kesimpulannya so far sih vampir itu nyata, tapi adalah orang-orang yang mengalami penyakit medis ataupun psikologis yang membuat mereka itu benar-benar butuh darah. Seperti penyakit porfiria guys. Nah, pasien dengan penyakit porfiria ini biasanya menderita gatal-gatal, ruam-ruam, lecet-lecet ketika kena paparan sinar matahari. Bahkan ada juga loh yang sampai gusinya menipis dan membuat gigi mereka terlihat lebih menonjol. Selain itu ada juga nih penyakit yang mengilhami tentang vampir ini, yaitu penyakit rabies. Zaman dulu kan belum ditemukan ya vaksinnya. Ya, ini benar-benar kombinasi sih antara penyakit, wabah, legenda masyarakat, lalu juga fiksi novel, dan kemudian itu berkembang hingga akhirnya zaman sekarang tuh orang ada yang sebenarnya dia nggak punya penyakit medis, tapi secara psikologis dia mungkin terobsesi menjadi vampir, dan ya dia membentuk atau ikut gabung di komunitas vampir. So guys, setelah mendengar pemaparan tadi, apakah kalian percaya bahwa vampir itu kemungkinan bener-bener ada sih Gin? Ya memang vampir yang immortal, yang meminum darah dan memiliki kekuatan. Atau kalian, oh ya udah berarti nggak ada ya vampir, itu cuma fiksi. Tapi manusia peminum darah itu bener-bener ada. Jika kalian memiliki pendapat atau referensi lain sebagai tambahan mengenai vampir, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, I really appreciate that. Tonton juga ratusan video aku lainnya yang sudah aku buat banyak sekali itu. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe, nyalakan loncengnya. Aku Gusti Gina. Bye!